Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa hadir bersama-sama dalam acara peringatan hari lahir Harla Ansor yang ke-87, dan saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan pusat yang ada di studio yang telah memberikan kami kesempatan. Saat ini di studio Sulawesi Barat telah hadir dua narasumber, dan satu narasumber lainnya yaitu Wakil Bupati Mamuju. Saat ini kabar terakhir dalam kondisi kurang fit, tetapi masih ingin bersedia, dan mudah-mudahan sebentar setelah acara ini berjalan beliau langsung bisa bergabung bersama kita. Dan tema yang akan kita bincangkan di hari ini yaitu adalah transformasi kebudayaan lokal sebagai karakter kader Ansor Sulawesi Barat. Ada pimpinan wilayah Ketua Ansor Sulawesi Barat Sudirman AZ, kemudian Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Dr. Haji Amran HB, Kiai muda kita. Kemudian ada juga budayawan, seniman, Kakanda Sahabat Suparman Sopu, yang juga Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Provinsi Sulawesi Barat. Selama kurang lebih 1 jam kita akan bincang-bincang mengenai tema yang sudah kita tentukan. Dan sebelumnya kita berikan kesempatan kepada pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Barat, kepada sahabat Sudirman AZ, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan kami muliakan Ketua Umum sekaligus Panglima Tertinggi Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Mas Sekjen Adung Abdurrahman, kemudian para ketua-ketua wilayah se-Indonesia, para kader sedunia yang sempat mengikuti acara Harla GP Ansor sejak tanggal 18 sampai pada hari ini. Alhamdulillah alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian acara GP Ansor dalam rangkaian hari lahir secara hari lahir yang ke-87 tahun kita laksanakan semeriah, walaupun tidak seperti biasanya, tapi ini sudah sangat luar biasa. Dan semoga kegiatan ini mendapat rekor muri, kegiatan terlama dan secara online 24 jam sejak tanggal 18 sampai hari ini. Salam dan selawat kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan banyak bersalawat kepada beliau kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Gus Ketum, Mas Sekjen, dan para pimpinan yang kami hormati dan kami muliakan, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada narasumber. Di sebelah kiri saya ini ada sahabat senior yang juga mantan ketua wilayah GP Ansor 2 periode Sulawesi Barat. Ada sahabat Kakanda Dr. Haji Amran HB, yang beliau saat ini menjabat sebagai Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Sulawesi Barat, sekaligus Ketua Dewan Pendidikan ya. Sudah mantan Ketua Dewan Pendidikan. Beliau akan hadir sebagai narasumber. Kemudian juga ada sahabat senior Kakanda kami, budayawan sekaligus seniman, sekaligus penulis buku, dan bukunya saat ini sudah banyak sekali beredar. Beliau bernama Suparman Sopu, lebih dikenal dengan saat ini beliau masih sebagai seorang pengawas sekolah di sekolah. Nanti beliau juga akan mengupas tentang tema hari ini. Atas nama pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Barat, mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber. Dan untuk Wakil Bupati Mamuju, kami kontekan terakhir sekitar beberapa menit yang lalu, beliau masih kurang fit dan tetap diupayakan untuk bisa bersama kita di siang hari ini. Dan untuk adinda kami, sahabat Asyari Rauf, sebagai host, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Atas nama pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari lahir Gerakan Pemuda Ansor yang ke-87 tahun. Semoga dengan hari lahir Gerakan Pemuda Ansor ini, kader-kader Ansor semakin dewasa, semakin cerdas, dan penuh kreativitas untuk menunjang ekonomi kerakyatan, ekonomi kader untuk hari ini, masa hari ini, lusa, dan untuk masa yang akan datang.
Kepada seluruh narasumber, kami ucapkan selamat menyampaikan materi-materinya. Semoga materi nanti bermanfaat untuk kami semua. Kami menyapa kepada seluruh kader-kader Ansor se-Indonesia, sedunia, kemudian kader Ansor se-Sulawesi Barat. Silahkan mengikuti channel YouTube yang disediakan oleh pimpinan pusat. Kemudian agar kita bisa memahami betul tentang tema transformasi kebudayaan lokal sebagai karakter kader Ansor Sulawesi Barat. Ini mau diapakan, ini kita punya kebudayaan lokal, dan kader-kader Ansor harus hadir dengan melakukan bagaimana kebudayaan lokal ini bisa tetap ada dan ada dan bertumbuh kembang dalam hidup dan kehidupan kita semua. Demikian dari saya. Minta maaf apabila ada salah dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada host kami silahkan kembali. Baik, terima kasih Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sulawesi Barat, Kakanda Sahabat Sudirman AZ. Ya, saya juga ucapkan selamat kepada seluruh kader-kader Ansor Banser di seluruh dunia, se-Indonesia yang menyimak dan memonitor acara ini. Juga sekaligus kami meminta kepada sahabat-sahabat sekalian juga bisa mungkin men-share ya channel YouTube Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Kabarkan kepada seluruh sahabat-sahabat dimanapun berada agar menyimak dan mendengarkan acara ini. Apalagi tema khusus yang diberikan kita di Sulawesi Barat ini terkait transformasi kebudayaan lokal sebagai karakter kader Ansor Sulawesi Barat. Sudah hadir, kami sudah persilahkan tadi, perkenalkan Dr. Haji Amran HB, beliau mantan Ketua Wilayah, sekarang Wasekjen Pimpinan Pusat, kemudian Kakanda Sahabat Suparman Sopu, budayawan, ini adalah salah satu budayawan yang masih muda lah kira-kira kita di Sulawesi Barat ini, penulis, seniman, dan juga konsen di sebagai sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Baik, saya mungkin pertama ke Kakanda Sahabat Amran HB, sesuai dengan tema yang kita bicarakan hari ini, mungkin ada pengantar awal ya, transformasi kebudayaan lokal. Kita sebagai Mandar, sebagai orang Sulbar, punya karakteristik budaya yang sangat kuat dalam rangka menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Kira-kira kader-kader Ansor seperti apa yang mesti dilakukan dalam melakukan transformasi kebudayaan lokal ini? Kepada Kakanda Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Yang saya cintai, saya banggakan, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Gus Ketum, Gus Yakut Qaulid, Sekjen, Gus Adung, dan seluruh jajaran Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor yang hadir pada Harlah GP Ansor ke-87 pada hari ini dalam dialog virtual. Begitu juga saya sapa sahabat-sahabat Ansor seluruh Indonesia dan sahabat-sahabat Ansor yang ada di luar negeri yang juga ikut tampil dalam kegiatan dialog kita pada hari ini kaitannya dengan Harlah GP Ansor. Kakanda saya Pak Suparman Sofu yang juga hadir sebagai narasumber pada hari ini. Adinda saya host, kader muda andalan, pemimpin masa depan Gerakan Pemuda Ansor di Sulawesi Barat, sahabat Ashari Rauf. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Hari ini kita berbicara mengenai transformasi budaya. Persoalan budaya adalah sunnatullah. Allah menciptakan manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, lalu mereka berkelompok-kelompok melahirkan suatu entitas diri sendiri yang kemudian dikenal dengan nama kebudayaan. Maka kebudayaan ini lahir dari cipta, karsa, dan rasa yang ada di setiap kelompok tersebut. Lalu kemudian
menjadikan ciri khas dari kelompok tersebut, baik dalam persoalan sosial maupun dalam persoalan politik. Lalu yang kedua, kelompok-kelompok ini tadi bersinggungan dengan kelompok-kelompok lain, lalu membentuk sebuah kelompok besar yang kemudian dikenal dengan nama state atau negara, yang kemudian perpaduan dari entitas-entitas tersebut melahirkan suatu ciri khas besar yang dikenal dengan nama budaya Nusantara, Sabang sampai Merauke. Nah sekarang, seperti apa transformasi kebudayaan lokal sebagai karakter kader Ansor? Mandar berasal dari kata cindara ya, Kakanda Pak Suparman. Cindara itu salah satu maknanya berkilau-kilauan. Jadi artinya karakteristik orang Mandar itu secara umum, dia penyayang, dia pengasih, dan sangat welas asih. Tetapi ada juga yang memaknai Mandar itu dengan makna yang ekstrim seperti mandi darah. Artinya orang Mandar itu konsisten terhadap nilai kebenaran dan mau mati di situ. Nah, sekarang dalam persoalan nilai kemandaran ini kemudian menjadi ciri karakter kader Ansor, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sangat kental bahwa orang-orang Mandar itu yang namanya NKRI sudah final, sudah selesai. Tidak ada lagi diskusi di wilayah itu. Karena orang Mandar sangat istiqomah menjunjung tinggi nilai demokratisnya yang ada. Lalu yang kedua, ini yang terakhir saya kira sebagai pengantar, kaitannya dengan persoalan transformasi kebudayaan lokal dengan istilah demokratisasi. Pada zaman dahulu kala, pernah terjadi di kerajaan Mandar, masyarakat tidak boleh menjudi. Kalau ada masyarakat yang menjudi, maka hukumannya itu bisa sampai kepada hukuman mati. Dan pada saat itu, siapa yang memprakarsai permainan judi adalah anak raja. Ya. Anak raja. Sampai, dan ini akan dilengkapi oleh kakanda saya karena sahih ini cerita, dan di beberapa buku yang ditulis oleh Pak Suparman saya kira ini ada. Lalu sampailah informasi ini kepada raja. Apa yang kemudian raja lakukan? Karena ini adalah sebuah kebijakan kerajaan, dan untuk menjaga demokratisasi masyarakat, menjaga harmonisasi masyarakat agar hukum bisa ditegakkan, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, hukum kerajaan ditegakkan dan anaknya raja ini harus dibunuh. Karena seperti itulah hukum pada saat itu. Jadi orang Mandar dalam persoalan transformasi kebudayaan kaitannya dengan demokratisasi, penegakan hukum, kehidupan berbangsa dan bernegara, ini mereka sudah tidak perlu diajari. Dan inilah yang menjadi karakteristiknya kader-kader gerakan pemuda Ansor di daerah Pitu Ulun Nasalu, Pitu Bakbana Binanga, yang hari ini telah berdiri menjadi satu daerah otonomi baru yang dikenal dengan nama Sulawesi Barat. Saya kira begitu, sahabat Asari. Baik, terima kasih Kakanda Dr. Haji Amran HB sebagai pengantar. Nanti juga akan saya interaktif langsung bertanya ya beberapa hal, tetapi kita sebelumnya berikan kesempatan dulu kepada Kakanda kita, Kakanda sahabat Suparman Sopu, dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia rasanya bisa bertemu dengan GP Ansar di seluruh Indonesia dan mungkin juga di seluruh dunia melalui sosmed ini. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang sangat membanggakan bagi saya. Yang saya hormati ketua pimpinan Ansar di Indonesia, kemudian di semua wilayah yang ada di Indonesia, menarik pembicaraan tentang transformasi kebudayaan lokal ya, transformasi kebudayaan lokal yang menjadi ruh karakter dari GP Ansar itu. Berbicara transformasi dan juga ada kebudayaannya, tentu telah dijelaskan tadi, diurai secara singkat oleh Dr. Haji Amran HB, bahwa dia sifatnya mengglobal lebih dahulu, kemudian dia menyempit ke Nusantara, kemudian kebudayaan itu bisa lebih menyempit lagi ke daerah-daerah tertentu dan disebutlah sebagai sebuah bentuk kebudayaan lokal. Nah, lokal, menyebut kata lokal di sini
pemirsa, tentu itu akan kita masuki sebuah ciri khas sebuah daerah. Jadi ketika kita menyebut budaya lokal, maka kita tentu akan mengatakan ciri khas suatu daerah yang dianut turun-temurun dari proses belajar dari waktu ke waktu. Sehingga bentuk-bentuk kebudayaan yang muncul itu kita ketahui secara umum ada 3. Ada bentuknya dari sudut gagasan, dan dari sudut tindakan, dan kemudian dari sudut bendanya. Jadi di 3 hal itu. Selanjutnya menyebut lokal untuk Sulawesi Barat tidak terlepas dari Mandar. Mengapa Mandar? Dia terhubung dengan 4 suku yang ada di Sulawesi Selatan sebelumnya, karena Sulawesi Barat diketahui adalah hasil dari pemekaran di Sulawesi Selatan yang tidak terpisah juga dari segi kesejarahan, dari segi 4 etnis, 4 suku di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Itu adalah Makassar, ada Bugis, ada Toraja, dan ada Mandar. Nah, Mandar sesungguhnya itu adalah sebuah etnis, sebuah ikatan perserikatan. Iya. Ya, sebuah ikatan perserikatan yang disebut sebagai Asemandara. Ya, kata Mandar sendiri, Asemandara sendiri adalah sebuah kekuatan. Sebuah kekuatan. Jadi Mandar itu kuat. Iya. Jadi kalau ada orang intermezzo mengatakan Mandidara, sesungguhnya ini sebuah bentuk iseng-iseng saja. Karena sesungguhnya sesungguhnya Mandar itu adalah manis dan ramah. Manis dan ramah. Ya, manis dan ramah, dan ini dimiliki oleh GP Ansar. Iya. Ya. Jadi Mandar itu adalah Semandarang, ikatan perserikatan dari 7 kerajaan yang ada di hulu dan 7 kerajaan yang ada di sungai. Ya, Pitu, Babana, Binanga, dan Pitu Lunasalu. Pitu Lunasalu dan Pitu Luna Binanga. Inilah yang kemudian menjadi sebuah satu kekuatan. Satu kekuatan inilah yang pada akhirnya disebut Mandar, kuat dia, saling menguatkan. Dan di masa penjajahan Belanda itu kemudian dibagi, Mandar itu dibagi ke dalam 3 Afdelin. Ya. Iya. Afdelin Mandar, dan Mandar Afdelinnya ada 3. Mamuju, Mamasa, dan Polban Bandar. Iya. Ya, seperti itu. Jadi ini sebagai pengantar, nanti kita akan melihat sejauh mana wujud-wujud budaya itu yang kemudian dapat menjiwai dari GP Ansar itu sendiri. Itu, makasih. Iya, saya langsung bertanya, Ya. Kak Suparman. Nah, tentu Mandar ini salah satu entitas yang sangat besar, Ya. dan tentu juga harus menjadi landasan setiap warganya, termasuk kader-kader Ansar juga, kader-kader Ansor, dalam menjalani kehidupan berbangsa, bernegara, atau kehidupan sehari-hari. Kira-kira hal-hal yang menonjol atau wujud-wujud nyata yang memang sampai saat ini masih bisa bertahan, ataupun mungkin yang harus dilestarikan lah kira-kira, baik dalam bentuk jenis-jenis budaya tadi atau seperti apa kira-kira yang harus dilakukan ini. Ya, bagus. Ya. Saya jelaskan sekilas tadi bahwa bentuk budaya itu sesungguhnya ada 3. Ya. Yaitu adalah bentuk gagasan, ide-ide, itulah yang kemudian muncul menjadi local wisdom. Ada pesan-pesan leluhur di situ. Kemudian ada dalam bentuk tindakan, dalam bentuk tindakan perilaku tabe yang saat ini semakin tergerus oleh zaman. Ada hal-hal tradisi-tradisi tindakan yang tergerus oleh perkembangan. Kemudian ada dalam bentuk bendanya. Nah, saya melihat yang kini bertahan, dan ini mungkin banyak yang tidak memahami betul warisan budaya tak benda yang sudah masuk dan sudah resmi di Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagi Sulawesi Barat itu sendiri seperti ada Lipak Sabe, ada Tenun Sekumandi di Kalumpang, ada pupu bagi makanannya, kemudian Lokarodo juga. Lokarodo juga demikian. Lokarodo, ada panete, tenun hasil tenun, dan ini yang saya pakai, makanya saya menggunakan ini latar hijau karena saya merasa sejiwa dengan GP Ansar. Amin. Sejiwa dengan GP Ansar dengan menggunakan simbol perahu sande di bagian-bagian tertentu. Nah, ini yang saya maksud. Ada nilai budaya dari sisi wujudnya, bendanya, berupa perahu sande. Perahu sande ini sudah masuk dalam warisan budaya tak benda.
Nah, warisan budaya tak benda ini sesungguhnya kalau dilihat dari sisi fisiknya itu sekilas saja. Tetapi yang kemudian kita bisa selevelkan dengan apa yang menjadi roh jiwa kepatriotisan dari GP Ansar itu sesungguhnya ada Prabowo Sande. Iya. Ya. Saya ingin menjelaskan bahwa memaknai perahu Sande bukan hanya dilihat dari bagaimana dia menentang badai di lautan, bagaimana dia seperti menari di atas gelombang, tapi kita melihat dulu dari sisi fisiknya. Iya. Ya. Ini yang saya lihat sangat relevan dengan jiwa karakter yang dimiliki oleh GP Ansar di seluruh dunia. Iya. Ya, bukan hanya di Sulawesi Barat, tapi terkhusus di Sulawesi Barat kita melihat bahwa layar perahu Sande itu segitiga. Ya, kemudian pelayarannya tiangnya itu tunggal, kemudian ada tariknya itu ada 4, ya, kemudian ada sanggilang yang tempatnya kemudi, ya, tempatnya kemudi itu sanggilang namanya. Ini kita memaknainya seperti apa? Iya. Kita lihat perahu Sande itu dia berbentuk segitiga. Segitiga berarti ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Iya. Yang horizontalnya itu adalah sesungguhnya dia berada pada bagaimana GP Ansar itu, karakter GP Ansar itu sangat menjaga ukhuwah Islamiyah sesama manusia. Ya. Dia menjaga hablum minan nasnya. Ya. Hablum minan nasnya dia jaga dalam bentuk apapun. Sehingga tadi kata mandar, manis dan ramah itu dimiliki. Ya. Ukhuwah insaniyah ya. Ukhuwah insaniyahnya kepada siapapun. Kepada siapapun. Ya. Kepada siapapun dari sana. Kepada siapapun. Termasuk bukan hanya kepada semua manusia, tapi alam yang ada di sekitarnya. Dia ramah terhadap alam. Nah, kita lihat tadi film singkat yang kita nonton tadi, itu kan salah satu di antaranya bahwa GP Ansar ini bisa berada di mana-mana dalam bentuk menjalin ukhuwah insaniyah. Nah, kemudian dalam sisi vertikalnya, yang segitiga tadi, segitiga itu kan dia hubungannya erat sekali. Dia agamis. Ya, dia agamis. Sehingga GP Ansar itu secara nasional kita melihat kan ada 4 karakternya. Iya. Yang pertama dia itu sangat Islami, ya, sangat Islami dia. Kemudian dia berjiwa pemuda, berjiwa kesatria, penuh semangat. Kemudian dia kerakyatan, ya, sifat karakter kerakyatan dan kebangsaan. Ini 4 kan kita mengetahui semua itu. Dan ini dimiliki. Nah, hubungan vertikal tadi itu bagi GP Ansar itu luar biasa. Dan satu lagi, pelayaran itu tiangnya, itu tiang perahu itu kan menunjukkan alif bahwa masyarakat Mandar, ya, masyarakat Sulawesi Barat itu terkhusus kepada pemuda-pemudanya, itu mereka sangat religi, sangat religi dalam sikap. Dia sangat memelihara hubungannya dengan Tuhan. Ya, jangan heran kalau GP Ansar itu sering menggunakan kopiah, dan kopiah tidak sembarang kopiah. Dia menggunakan kopiah nasional. Karena kenapa? Ada nilai nasionalisme yang melekat dalam dadanya. Ya. Luar biasa. Terima kasih. Ya, saya selalu sebutnya beliau ini Anang Guru ya. Kalau kita di Sulbar itu Anang Guru adalah kalau di NTB kira-kira Tuan Guru ya. Kalau di Bugis itu ya Andreng Guruta ya kira-kira. Tapi meskipun beliau masih muda tetapi wawasan baik budaya ataupun keagamaan sangat luar biasa. Baik, saya ke Kak Dr. Amran Habib. Nah, tadi sudah disampaikan meskipun belum, karena kalau bicara budaya ini kan tentu luas, tetapi sudah ada gambaran yang ditunjukkan oleh Kak Suparman Sopu tadi. Kira-kira bagaimana kader-kader Ansor membersamai, memahami, menyadari ini bahwa kita punya local wisdom, kekuatan karakter budaya yang ada di Sulawesi Barat. Kader-kader Ansor seperti apa kondisinya saat ini dan bagaimana ke depan untuk merepresentasi atau menginterpretasikan budaya ini dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kak Amran. Ya. Tentu keberadaan budaya akan sangat mewarnai kepribadian sebuah komunitas. Termasuk gerakan pemuda Ansor sebagai satu komunitas yang lahir dari bumi Nusantara dalam rangka mengawal NKRI dan menjaga warisan Nabi. Itu 2 tugas pokoknya. Kalau Kakanda tadi Pak Suparman langsung masuk ke Sande sebagai salah satu entitas budaya, sesungguhnya secara
singkat, ada 5 tradisi yang sangat mewarnai karakteristiknya orang Mandar Iya. yang menjadi kader-kader Ansor. Karena ada sebuah kaidah di Mandar ini yang mengatakan muapuro mandundu wai marandanna litak mandar tomo tu'u. Artinya siapapun Anda pada saat sudah meminum air yang dikeluarkan dari bumi tanah Mandar, maka engkau adalah bagian yang tidak terpisahkan daripadanya. Dari Mandar. Kebersamaan di situ. Kebersamaan. Jadi yang pertama dari 5 tradisi yang sangat kental di tanah Mandar ini, yang pertama adalah Kalindada. Ya. Kalindada ini adalah sebuah ungkapan yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam, juga yang berpondasi dari nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai agama. Ya seperti itu tadi, salah satu diantaranya muapuro mandundu wai marandan nalita mandar tomo tu'u. Kalimat-kalimat lokal, kearifan-kearifan lokal dalam bentuk kalimat ini itu sangat mempengaruhi karakter orang-orang Mandar yang menjadi kader Ansor. Iya. Contoh ada lagi satu. Inditia temuane banna pute sarana, melok dicingga, melok dilangolang. Ini bicara tentang kepemimpinan. Iya. Anak muda Mandar pada saat diberikan suatu tanggung jawab, malu kalau dia tidak selesaikan tanggung jawab itu. Iya. Malu. Karena omongan itu adalah satu harga diri yang harus diwujud nyatakan. Nah sekarang pertanyaannya, siapa orang Mandar yang sesungguhnya? Maka pertanyaan tadi dijawab oleh Kalindada yang pertama itu. Siapapun Anda, dari entitas manapun Anda, karena Mandar yang dikatakan tadi oleh Kakanda Pak Suparman Sofu ini adalah sebuah kesepakatan bersama yang terdiri dari 7 kerajaan di laut, di pantai, dan 7 kerajaan di gunung yang dikenal dengan nama Pitu Ulun Nasalu, Pitu Babana Binanga, membuat sebuah konsorsium bersama. Itulah Afdeling Mandar. Ya. Yang dulunya ada kita kenal 3, Polmas, Polwali Mamasa, Majene sebagai Mandar Tua, dan Mamuju. Yang hari ini sudah menjadi 6 kabupaten. Iya. Jadi itu yang pertama, ciri yang pertama. Iya. Kalindada. Yang kedua, Sanya Patudu. Iya. Sanya Patudu ini adalah sebuah tradisi unik di suku Mandar, dan ini hanya ada di tanah Mandar. Saya Patudu itu bahasa Indonesianya kuda yang menari. Iya. Ini nilai heroik. Iya. Ada sebuah nilai. Orang yang bisa dipertuankan, Iya. kalau mau dimaknai Saya Patudu ini, adalah mereka yang memiliki 2 aspek. Apa itu? Aspek iman dan aspek ilmu. Iya. Ini sejalan dengan similarisasi ajaran Islam, Iya. ya, bahwa ada 2 modal dasar untuk bisa menggapai martabat yang tinggi. Apa itu? Iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan ini disimbolkan dari sebuah kegiatan budaya yang bernama Saya Patudu. Iya. Orang yang tamat mengaji sangat layak dan wajar dinaikkan di punggung kuda yang sementara menari. Iya. Lalu kelihatan anak-anak yang tamat mengaji tadi ini apakah memiliki jiwa kepemimpinan, jiwa keberanian pada saat naik dan mampu menikmati irama tarian kuda itu, maka yakinkan bahwa ke depan anak ini akan jadi pemimpin. Tapi datu anak-anaknya kebal orang. Iya. Ada juga anak-anak yang penakut. Iya. Memang tamat mengaji, ilmunya tinggi, tapi tidak berkarakter pemimpin, gitu. Dan ini simbolistiknya buat kader Ansor, bahwa kader-kader Ansor itu memiliki karakter ilmuwan yang heroik. Itu ditampilkan dari tradisi Saya Patudu ini. Yang ketiga, rebana. Ini rebana. Rebana ini
adalah sebuah tradisi di